Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mar'atun Hasanah, mahasiswi dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Mataram. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi dengan judul besar Tabarruj Perspektif Kitab Al-Ibriz karya Kiai Haji Bisri Mustafa. Tugas ini merupakan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Pemikiran Tafsir Modern dan Kontemporer. Terima kasih dan hormat saya sampaikan kepada Dr. Abdul Rashid Ridho selaku dosen pengampu pada mata kuliah Pemikiran Tafsir Modern dan Kontemporer yang sudah memberikan tugas ini kepada kami. Pada materi kali ini ada 3 poin besar yang akan saya sampaikan. Yang pertama tentang bagaimana biografi dari sosok Kiai Haji Bisri Mustafa ini. Kemudian yang kedua, bagaimana kitab tafsir beliau itu sendiri. Dan yang ketiga, bagaimana pandangan atau perspektif dari Kiai Haji Bisri Mustafa mengenai tabarruj. Memasuki pembahasan pertama, yakni mengenai biografi dari Kiai Haji Bisri Mustafa. Kiai Haji Bisri Mustafa lahir pada tahun 1915, tepatnya di Rembang, Jawa Tengah. Kiai Haji Bisri Mustafa memiliki nama kecil yakni Masidi. Adapun Bisri Mustafa beliau dapatkan ketika beliau berhaji. Kiai Haji Bisri Mustafa lahir dari pasangan suami istri Haji Zainal Mustafa dan Hajjah Khadijah. Haji Zainal Mustafa atau ayah dari Kiai Haji Bisri Mustafa bukanlah seorang ulama, melainkan beliau adalah seorang saudagar sukses yang dekat dengan ulama. Adapun mengenai karir pendidikan dari Kiai Haji Bisri Mustafa, beliau mengawali pendidikan beliau di Sekolah Ungkuloro. Kemudian beliau pernah menimba ilmu di Pondok Pesantren Kiai Haji Khalil di Rembang, dan puncaknya beliau pernah menuntut ilmu di Mekah Al-Mukarramah. Kiai Haji Bisri Mustafa memiliki seorang istri yang bernama Ma'rufah, yang dimana Ma'rufah ini merupakan anak dari Kiai Haji Khalil yang merupakan guru dari Kiai Haji Bisri Mustafa itu sendiri. Kemudian setelah 1 tahun pernikahan beliau, Kiai Haji Bisri Mustafa pergi menimba ilmu ke Mekah. Di sana beliau belajar pada ulama di Mekah. Setelah kurun waktu kurang lebih 2 tahun, Kiai Haji Bisri Mustafa kembali ke Indonesia. Dan setelah perpulangan beliau ke Indonesia ini, Kiai Haji Khalil yang merupakan mertua sekaligus guru beliau wafat. Adapun setelah wafatnya Kiai Haji Khalil ini, Kiai Haji Bisri Mustafa melanjutkan estafet perjuangan Kiai Haji Khalil dalam memimpin pondok pesantren di Rembang. Akan tetapi setelah waktu berjalan, pondok pesantren yang dulu diasuh oleh Kiai Haji Khalil tersebut mengalami kebubaran. Akan tetapi perjuangan dari Kiai Haji Bisri Mustafa tidak hanya sampai di sana. Setelah bubarnya pondok pesantren yang dimiliki oleh mertua beliau dulu, ini selanjutnya beliau membangun pondok pesantren di Rembang yang bernama Pondok Pesantren Raudatul Thalibin. Yang menarik dari ulama Nusantara kita ini ialah selain beliau tentunya seorang ulama yang begitu kaya dengan keilmuan dalam berbagai macam bidang, selain beliau itu seorang ulama yang memiliki karya-karya yang beragam, beliau ini juga merupakan sosok politikus pada masanya. Adapun beberapa jabatan yang pernah beliau duduki selama beliau sebagai seorang politikus ialah beliau pernah menjadi ketua Masyumi, beliau juga pernah menjadi anggota MPRS, kemudian beliau juga pernah menjadi anggota DPR RI. Akhir dari karir beliau ialah beliau mengalami sakit kemudian wafat tepatnya pada tahun 1977. Demikianlah biografi singkat dari Kiai Haji Bisri Mustafa. Pembahasan kedua yakni mengenai karya dari Kiai Haji Bisri Mustafa. Sebagaimana yang telah saya singgung pada biografi beliau sebelumnya, Kiai Haji Bisri Mustafa merupakan seorang ulama yang memiliki begitu banyak karya. Yang kita akan bahas adalah salah satunya kitab tafsir Al-Ibriz li Al-Ma'rifah Al-Quran Al-Aziz.
Latar belakang dari Kiai Haji Bisri Mustafa menulis kitab tafsir ini ialah selain tentunya sebagai khidmah atau ibadah beliau dalam agama, ini juga bertujuan untuk mempermudah masyarakat Jawa dalam mempelajari Islam. Hal ini tercantum dalam muqaddimah kitab tafsir beliau bahwa sasaran utama dari kitab tafsir ini ialah masyarakat Jawa. Sistematika dalam kitab tafsir Al-Ibris ini ialah sistematika mushafi, yang dimana sistematika mushafi biasa digunakan oleh para mufassir lainnya. Mengenai metode yang digunakan oleh Kiai Haji Bisri Mustafa ialah beliau menggunakan metode tahlili dalam penafsirannya. Metode tahlili merupakan metode yang menjelaskan atau menafsirkan Al-Quran dengan rinci, dengan jelas, dan dengan detail. Yang terakhir, mengenai corak penafsiran dalam kitab tafsir Al-Ibris ini ialah Kiai Haji Bisri Mustafa tidak ada memunculkan atau menonjolkan satu corak penafsiran saja. Akan tetapi di sini kombinasi antara corak fikhi, adabul ijtimai, dan sufisme. Kemudian kitab tafsir Al-Ibris ini masuk pada kategori tafsir bil ma'zur. Memang dalam beberapa penafsiran Kiai Haji Bisri Mustafa menggunakan ra'yu beliau dalam menafsirkan Al-Quran. Akan tetapi itu hanya berlaku pada ayat yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Pembahasan ketiga atau pembahasan inti pada materi kali ini ialah mengenai bagaimana tabarruj dalam perspektif kitab Al-Ibris karya Kiai Haji Bisri Mustafa. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai bagaimana tabarruj, ada dua istilah yang harus kita pahami. Yang pertama yakni tazayyun dan tabarruj. Tazayyun secara bahasa berarti berhias, baik itu berhias dengan pakaian yang indah atau berhias untuk mempercantik diri. Hukum asal dari tazayyun ini ialah diperbolehkan. Dalam Islam memperbolehkan perempuan untuk berhias selama berhias itu tidak secara berlebihan, selama berhias itu tidak untuk menarik perhatian laki-laki, selama berhias itu tetap dalam koridor-koridor syariat yang sudah ditetapkan. Yang menjadi masalah ialah ketika berhias itu dilakukan untuk menarik perhatian laki-laki, ketika berhias itu ditampakkan dengan sengaja pada laki-laki ajnabi. Maka hal inilah yang disebut dengan tabarruj. Tabarruj memiliki arti menampakkan perhiasan. Izharul zinati wa ma yustad'a bihi syahwatu ar-rijal. Menampakkan perhiasan dan apa saja yang dengannya syahwat laki-laki tertarik. Islam merupakan agama yang begitu peduli dengan umatnya, bahkan dari hal-hal terkecil sekalipun. Terlebih ketika berbicara tentang perempuan. Di dalam Islam, perempuan begitu dimuliakan, perempuan begitu diperhatikan. Akan tetapi, sayangnya, seringkali kita temukan perempuan-perempuan yang malah merendahkan dirinya sendiri. Banyak perempuan yang berpakaian tetapi seperti telanjang. Banyak perempuan yang berpakaian tetapi dengan bangganya menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya. Banyak juga perempuan yang bersolek secara berlebih-lebihan dan menampakkannya di depan laki-laki ajnabi. Padahal di dalam Al-Quran Allah sudah dengan begitu jelas melarang perihal tabarruj ini. Itulah yang menjadi fokus pembahasan kita kali ini mengenai bagaimana pandangan Kiai Haji Bisri Mustafa mengenai tabarruj. Dalam hal ini Quran surah Al-Ahzab ayat 33 dan Quran surah An-Nur ayat 31. Yang pertama, Quran surah An-Nur ayat 31. Dalam ayat ini, Kiai Haji Bisri Mustafa menafsirkan bahwa hendaknya perempuan-perempuan beriman itu tidak menampakkan apa-apa saja dari dirinya kecuali yang biasa tampak darinya. Dan perempuan yang beriman itu hendaknya menjaga perhiasan yang biasa ia sembunyikan. Maksudnya di sini ialah perempuan tidak menghentakkan kakinya agar tidak terdengar perhiasan yang ia sembunyikan. Semisal di sini gelang kaki. Fadalafas wala yubdi nabi zatuhunna illa Allah minha. Di sana menurut Kiai Haji Bisri Mustafa diperbolehkan menampakkan sesuatu yang biasa tampak. Maksudnya di sini ialah muka dan telapak tangan. Jadi
menurut Kiai Haji Bisri Mustafa diperbolehkan bagi perempuan untuk menampakkan muka dan telapak tangannya di hadapan laki-laki asalkan hal tersebut tidak menimbulkan fitnah. Kemudian pada lafaz wala yubdina bi arjulihin, di sini ialah Kiai Haji Bisri Mustafa melarang menggunakan gelang kaki, baik itu terdengar suaranya maupun tidak terdengar suaranya. Karena ketika perempuan itu berjalan, meskipun kakinya tidak dihentakkan, bisa saja suara dari gelang kakinya terdengar oleh laki-laki ajnabi, dan hal tersebut bisa menarik perhatian laki-laki tersebut. Akan tetapi apabila gelang kaki itu digunakan di hadapan mahramnya, maka tentu di sini menggunakan gelang kaki diperbolehkan. Berikutnya pada Quran surah Al-Ahzab ayat 33, Kiai Haji Bisri Mustafa menafsirkan tabarruj yang dilarang ialah tabarruj ketika perempuan itu berpakaian menggunakan nilon yang tipis, menggunakan kerudung yang tembus pandang, menggunakan kerudung hanya setengah kepala, atau hanya mengalungkannya saja. Menurut Kiai Haji Bisri Mustafa, cara berpakaian yang demikian ialah cara berpakaiannya perempuan-perempuan jahiliyah. Maka hal itu menjadi landasan Kiai Haji Bisri Mustafa melarang tabarruj. Kesimpulan dari dua ayat yang telah kita bahas sebelumnya ialah tabarruj dalam perspektif Kiai Haji Bisri Mustafa dilarang karena perempuan berpakaian menggunakan bahan seperti nilon, perempuan berkerudung dengan kerudung yang tembus pandang, dan perempuan berkerudung hanya setengah kepala atau hanya mengalungkannya saja. Hal ini dilarang menurut Kiai Haji Bisri Mustafa. Kemudian Kiai Haji Bisri Mustafa juga memperbolehkan perempuan untuk menampakkan muka dan telapak tangannya selama hal itu tidak menimbulkan fitnah. Dan yang terakhir, Kiai Haji Bisri Mustafa melarang perempuan menggunakan gelang kaki, kecuali perempuan menggunakannya di hadapan mahramnya. Sekian penjabaran yang dapat saya sampaikan mengenai tabarruj perspektif kitab Al-Ibriz karya Kiai Haji Bisri Mustafa. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi sebuah ilmu tambahan untuk kita yang mendengarnya, sekaligus menjadi pengingat kita mengenai aturan-aturan Allah yang telah Allah gariskan. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian yang saya sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.